Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita masih tentang takwa dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan pada halaman 225. Di sini dikatakan Fa'idha taqal insanu rabbahu, apabila seorang manusia dia bertakwa kepada Rabbnya, apabila manusia bertakwa kepada Rabbnya, wa qala qawlan sadida, dan dia berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, hasala ala faidatain, maka dia akan mendapatkan dua faidah. Sebagaimana firman Allah, yang pertama, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Maka di sini fabit taqwa, dengan sebab seseorang itu bertakwa kepada Allah, salahul a'mal, maka Allah akan perbaiki amaliyahnya. Wa maghfiratudz dzunub, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa bil qaulis sadidi, dan dengan sebab seseorang itu mengucapkan dengan ucapan yang lurus, ucapan yang benar, salahul a'mali wa maghfiratudz dzunub, maka Allah akan memperbaiki amalnya atau amaliyahnya menjadi baik, kemudian wa maghfiratudz dzunub, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Jemaah sekalian, wa alima min hadhil ayah, maka kita tahu dari ayat ini, anna man lam yattaqillah, bahwasanya orang yang tidak bertakwa kepada Allah, wa yaqul qawlan sadidan, dan tidak berucap dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang benar, maka Allah tidak akan abi an la yasluhallahu lau a'malu, Allah tidak akan memperbaiki amalannya. Allah tidak akan memperbaiki amalan orang tersebut. Wala yaghfiru lahu dzanbahu, dan Allah tidak mengampuni untuk orang tersebut dosa-dosanya. Fa fihi, maka ini mengandung di dalamnya adalah al-has, ada perintah anjuran, ala taqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, wa bayani fawaidiha, dan menjelaskan keutamaannya, faidah-faidahnya. Ayat selanjutnya Allah berfirman, qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah menjadikan bagi orang tersebut jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yaitu bi an yaf'ala ma amarallahu bihi wa yatruka ma naha anhu,
yaitu seseorang dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini makna dari takwa. Seseorang melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yaj'alu lahu makhraja, niscaya Allah menjadikan untuk orang tersebut jalan keluar dari apa? Min kulli dayyiqin, dari setiap kesempitan. Artinya orang yang bertakwa itu pasti ada ujian, kesempitan hidup. Ya, akan tetapi Allah jadikan ketakwaan bagi orang yang bertakwa tersebut membuat atau menyebabkan Allah mengeluarkannya dari setiap kesempitan yang ia hadapi. Bukan berarti hidup ini bersih, bebas dari kesempitan. Akan tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berjanji niscaya Allah jadikan untuknya jalan keluar. Setiap ada permasalahan yang terasa kita itu tidak mampu lagi atau tidak memiliki jalan keluarnya, maka Allah berikan jalan keluarnya dari setiap kesempitan. Makanya di sini dikatakan, kata Syekh, fa kullama dhaqa alaihi syai', maka tatkala ada kesempitan menerpa orang tersebut, sesuatu yang membuat dia sempit, setiap kali seperti itu, wa huwa muttaqillah, sedangkan orang tersebut dia bertakwa kepada Allah, ja'ala lahu makhrajan, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari setiap kesempitan. Sawa'un kana fi ma'isyatin au fi amwalin, sama saja apakah di dalam menjalani kehidupan ya kita menghadapi kesulitan, kesempitan, atau dalam perkara harta kita sempit, au fi aulad, atau dalam perkara anak-anak kita, ya, au fi mujtama', atau bahkan di masyarakat, au ghairi dzalik, atau yang semisal atau yang lain daripada itu, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang ia hadapi. Idza kunta muttaqillah, apabila engkau bertakwa kepada Allah, fasiq, maka yakinlah, maka percayalah, anallah sayaj'alu laka makhraja min kulli dayyiqin, niscaya Allah akan menjadikan untukmu jalan keluar dari setiap kesempitan. Kata Syekh, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yakin, percaya. Percayalah bahwasanya Allah akan menjadikan untukmu jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Ya, kesempitan hidup. Wa'tamid dzalik, maka hendaklah kita bersandar. Percayalah, bersandarlah dengan hal yang tadi. Li'annahu qaulun man yaqulu li syai'i kun fayakun. Karena ucapan tersebut yang mengucapkannya adalah yakni zat yang ketika berucap kun fayakun. Karena yang mengatakannya adalah Allah. Ucapan dari yang mengucapkan terhadap sesuatu apabila menghendaki terjadi, maka terjadilah. Jadi kita harus percaya. Kita harus yakin bahwa orang yang bertakwa itu akan ditolong oleh Allah dari setiap kesempitannya, dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Wa ma aktsarul ladzina taqallaha faja'ala lahum makhraja. Dan betapa banyak orang-orang yang mereka itu bertakwa kepada Allah, lalu Allah jadikan untuk mereka jalan keluar dari kesempitan. Min dzalika, kemudian Syekh mengambil contoh qissatu tsalatsatil ladzina tabaqa alaihimul ghar.
Seperti kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Yang ini sudah masyhur, kita sering mendengar ya. Bahwa ada 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua. Ketika mereka itu lagi beristirahat di sebuah gua, fanazalat sakhratun ala babil ghar fasadathu. Lalu turunlah batu yang sangat besar ya menutupi pintu gua tersebut. Fasadathu. Padahal pintu gua tersebut adalah untuk jalan keluarnya. Maka karena batu yang sangat besar tersebut menutupi pintu gua, fa'aradu an yazihuha fa'ajizu. Maka 3 orang ini hendak menggesernya. Karena batunya sangat besar, ya, tidak bisa digeser oleh 3-tiganya. Fa'ajizu, mereka tidak mampu, ya. Fatawassala kullu wahidin minhum, lalu setiap diri-diri dari mereka itu bertawassul. Karena mereka terperangkap di dalam gua, sedangkan pintu guanya tertutup dengan jatuhnya batu besar yang menutupi pintu gua. Akhirnya setelah mereka usaha tidak bisa menggeser batu tersebut, mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bisolihi amalihi ilallah, dengan kesolehan amalnya kepada Allah. Mereka bertawassul, mengambil perantara, berdoa kepada Allah dengan membawa atau menyebut amal soleh yang pernah dilakukannya. Ya, kita tahu salah satu dari mereka berdoa, ya, bahwa dia memiliki pekerja, kemudian saatnya gajian, salah satu dari pegawainya itu tidak sabar menanti, sehingga dia pergi begitu saja meninggalkannya. Akhirnya si majikan yang soleh ini, ya, karena uang ini ada milik dari pekerjanya, dia simpan, kemudian dia kelola, sehingga menjadi harta yang sangat banyak, kambing dan seterusnya. Hartanya berkembang. Ya, suatu saat si pekerja tadi karena butuh duit ingat kepada majikannya bahwa saya dulu pernah kerja di sana. Saya akan mengambil upah saya. Lalu ketika datang bertemu majikannya, dia meminta gaji waktu itu. Kemudian kata majikannya, silahkan, ini kebun, ini kambing, harta ini milik kamu semua. Dia kaget. Ya, ternyata selama ini majikannya mengelola uangnya, kemudian dia ikhlas karena Allah memberikannya kepada pemiliknya, yaitu tadi pekerjanya tadi. Maka ini adalah amal soleh. Dia berdoa, ya Allah, kalau amalku tadi yang aku lakukan ya benar-benar karenamu, maka aku mohon kepadamu agar batu besar yang menutup gua ini bergeser. Akhirnya batu ini bergeser. Itu doanya orang soleh. Kesolehannya itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketiga-tiganya belum mampu, belum bisa untuk keluar dari perangkap gua tersebut. Kemudian orang yang kedua dia berdoa. Dia pernah dulu semasa ibunya atau orang tuanya masih hidup, dia senantiasa menyediakan air minum, air susu untuk kedua orang tuanya, dan dia tidak meminum air susu buatannya sebelum kedua orang tuanya ya meminumnya. Itu setiap hari dia lakukan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kebaikanku
ya, birrul walidain, ketaatanku ya kepada kedua orang tua tadi, ya, merupakan amal yang soleh yang engkau terima atau sebagaimana yang dia katakan, maka tolong kabulkan doaku agar batu ini bergeser. Allah mengabulkan, bergeser lagi batu besarnya, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian yang terakhir, ya, dia pun mengingat-ingat amal soleh apa yang telah dia lakukan, yang sekiranya Allah mengabulkan doanya. Maka dia teringat bahwasanya dulu, kata dia, aku telah berbuat baik kepada seorang gadis anak pamanku, yang padahal waktu itu aku sangat jatuh cinta kepadanya. Aku ingin menikahinya, tapi dia menolak. Namun pada suatu saat orang tuanya sakit berat yang membutuhkan pengobatan dan biaya untuk mengobati orang tuanya. Maka si gadis itu datang kepadaku dan dia menyerahkan dirinya kepadaku asal dia mendapatkan uang untuk berobat orang tuanya. Maka ketika si gadis itu sudah menyerahkan kepada dirinya dan hampir saja dia melakukan sesuatu sebagaimana seorang laki-laki kepada perempuan, lalu si wanita tersebut dia mengatakan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ya, begitu diingatkan, ya, si pemuda tadi, bahkan ada ucapan tidak sah sesuatu itu kalau belum haknya, istilahnya seperti itu ya. Lalu si pemuda itu mengurungkan niatnya, bahkan dia melepas kembali dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh si wanita tadi, ya, dengan yakni sesuai atau sepenuhnya memberikan biaya atau harta demi untuk mengurusi dan mengobati orang tuanya yang sedang sakit. Maka dia pun lalu berdoa kepada Allah dengan amal soleh tadi, ya, kemudian Allah mengabulkan doanya. Kemudian si batu besar ini bergeser penuh, yang sehingga 3 orang yang terperangkap dalam gua tersebut dia bisa keluar selamat dengan sebab dia berdoa kepada Allah dengan ketaatan, ketakwaan dan kesolehan amalnya. Ini ya jamaah sekalian. Oleh karena itu dikatakan fa farajallahu azza wa jalla anhum, maka Allah yakni menolong mereka, melepaskan kesedihan mereka, wa zalatis sakhrah, dan batu besar itu bergeser, ya, dan akhirnya mereka keluar. Ini contoh bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Ya. Dan kita tentu sering sebenarnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita dulu berangan-angan seperti ini, kemudian berdoa, Allah kabulkan. Allah kabulkan doanya. Ya, doa kita. Nah, itu karena kesolehan seseorang. Wa qaluhu, dan firman Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya itu, kata Allah, orang yang bertakwa kepada Allah tersebut, Allah akan beri rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadza aidan faidatun azimah. Kata Syekh, ini juga faidah yang agung. Faidah yang agung lainnya, di mana bahwasanya anallaha yarzuquka, bahwasanya Allah akan memberikan rizki kepadamu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, anna rajulan yaktasibul mal. Ada seseorang yang dia mencari harta min tariqin muharramin, dari cara dan jalan yang diharamkan. Ka tariqil ghish, misalnya dia mencari harta dengan cara menipu.
Kamu mau tidak kerja di luar negeri, gajinya besar. Tapi kalau kamu ingin berangkat cepat, ya kamu harus bayar dulu. Segera bayar ke saya. Karena visanya sudah ada. Ini nipu. Ya. Kerjaannya kayak gitu. Awir riba, atau seseorang mencari harta dengan cara riba. Wa ma asbahu, atau yang selevel atau yang semisal tadi dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian wa nusiha, kemudian orang tersebut dinasehati fi hadza, tentang tadi, bahwa ini tuh tidak boleh, kamu menipu tidak boleh. Menipu itu haram, memakan riba itu haram. Lalu orang tersebut wa tarakahu lillah, meninggalkan perbuatan tipu menipunya atau meninggalkan perbuatan mencari harta haram lewat riba karena Allah. Ini catatannya ya, karena Allah. Fa innallaha sayaj'alu lahu makhraja, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan untuk orang tadi yang meninggalkan hal yang haram karena Allah, maka Allah akan menanggung, ya Allah menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut karena dia meninggalkan hal yang haram karena Allah. Allah beri rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tapi ini yang perlu menjadi catatan kita, kata Syekh, walakin la tata'ajjal, tapi aja buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Baru sehari, 2 hari, seminggu, katanya kalau meninggalkan hal yang haram karena Allah, Allah akan menggantinya. Sekarang belum datang-datang yang penggantinya apa? Ini namanya buru-buru. Langsung berprasangka buruk kepada Allah. Langsung tidak meyakini apa yang difirmankan oleh Allah. Goncang. Tidak demikian. La tata'ajjal. Jangan terburu-buru. Ibarat cerita wayang belum selesai. Ya. Ibarat cerita kisah-kisah orang yang dia berjuang menegakkan kebenaran belum selesai. Jangan buru-buru. Wala tadhunnu annal amra idza ta'akhkhara falan yakun. Dan jangan kamu mengira ya bahwasanya perkara tersebut kalau tertunda, ya belum terjadi, tertunda begitu ya, bukan berarti tidak terjadi nantinya. Kalau itu tertunda, ya ada jedah begitu ya. Jangan kamu mengira bahwa kalau yang seperti itu falan yakun, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa? Allah tidak memberikan apa? Pengganti yang lebih baik. Jangan, bukan begitu. Walakin qad yabtaliyallahul abda, akan tetapi sungguh kadang-kadang Allah itu memberikan ujian dulu kepada hamba tadi yang dia meninggalkan hal yang haram karena Allah. Ya, dia sungguh-sungguh tidak, dia lillah tidak, dia karena Allah tidak. Fayu akhiru anhu thawab, lalu Allah mengakhirkan bagi orang darinya as-thawab, pahala, balasan pahala, liyaktabirahu, untuk apa? Supaya Allah menguji dulu, diuji dulu orang tersebut. Ya, hal yarji'u ila dzanbi, apakah dia balik lagi ke perbuatan dosanya? Apakah dia balik lagi dengan sifat menipunya? Apakah dia kembali lagi mencari harta ribanya? Ya, diuji dulu. Walaupun Allah tahu bahwa apa yang akan terjadi pada kita Allah tahu. Tapi Allah menguji dulu untuk membuktikan supaya kalau di akhirat tuh kamu sudah diuji. Ya, kamu sudah diuji. Seperti halnya Allah menyuruh Nabi Musa agar menasehati Raja Fir'aun. Ya barangkali dia menerima petunjuk, kamu datang kepadanya dan ucapkan dengan ucapan yang lembut.
Ya, barangkali dia ingat. Barangkali dia ingat dan menerima. Akan tetapi cuma sekalian ini adalah untuk menguji Nabi Musa dan untuk membuktikan bahwa Fir'aun itu memang tidak menerima nasihatnya Nabi Musa. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi liyahtabirahu, supaya dia Allah menguji orang tersebut, hal yarji'u ila dzanbi, apakah dia akan kembali kepada perbuatan dosanya amla atau tidak. Contoh, ya, idza kunta tata'amalu birriba, apabila kamu ya bermuamalah, berhubungan dengan masalah riba, kemudian wa wa'adzoka, ada orang menasihati kamu, man ya'idzuka, orang yang menasihati kamu, minan nas, dari sebagian manusia, wa tarokta, lalu kamu meninggalkan dzalika, meninggalkan riba tersebut. Jadi apabila kamu misalnya bermuamalah dengan riba, lalu ada nasihat datang kepadamu dari orang, dari manusia, ya lalu kamu meninggalkan, walakinnaka baqaitu syahron, akan tetapi kamu selama sebulan, ya, au syahrain, atau 2 bulan, ma wajadna ribhan fala tai'as, kamu tidak mendapatkan keuntungan, maka jangan putus asa. Meninggalkan riba, kemudian diuji sebulan 2 bulan, kok masih tidak ada perubahan, belum dapat keuntungan besar, maka fala tai'asu, jangan kamu berputus asa. Jangan kamu katakan, sehingga kita mengatakan wataqul aina rizqu min haitsu la ahtasib. Dari mana rizki yang katanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, akan tetapi kata Syekh, bal intazir, akan tetapi hendaklah kamu menunggu, menanti sampai pertolongan Allah itu datang. Menunggu dengan sabar, wathiq, dan yakinlah dan percayalah biwa'dillahi, dengan janji Allah, wasidqi bihi, dan wasadaqa bihi, dan kamu hendaklah membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, wasatajiduhu, dan nanti kamu akan mendapatinya, wala tata'ajjal, maka kata Syekh, jangan kamu terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jadi kalau kata Nabi dalam sabdanya, barang siapa meninggalkan yakni kemungkaran atau keburukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita meninggalkan kawan kita yang buruk, kalau kita meninggalkan teman-teman kita yang buruk, ya, karena Allah, maka Allah akan ganti untuk kita dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang soleh. Seperti itu. Kalau kita meninggalkan majlis yang buruk karena Allah, maka Allah gantikan untuk kita dengan majlis yang baik. Begitu, ya. Demikian pula, ya, perkara-perkara yang lainnya. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena inilah telah datang dalam sebuah hadis, kata Nabi, yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan, ya, akan dikabulkan bagi salah seorang di antara kalian, ai idza da'a, yakni apabila berdoa. Apabila berdoa, kata Nabi, akan dikabulkan. Ya, malam yu'ajjil atau malam ya'jal, selama tidak terburu-buru. Ingat ini, kalau kita berdoa, jangan sampai kita tuh berdoa kemudian merasa putus asa, bosan, kemudian berhenti tidak berdoa lagi. Karena kita buru-buru. Apa sih buru-burunya? Yaqul, dia berkata, da'autu, saya sudah berdoa. Tsumma da'autu,
saya sudah berdoa. Ya, tsumma da'autu, saya berdoa. Saya sudah berdoa, falam yastajib li, tapi tidak juga Allah mengabulkan doaku. Belum juga Allah menjawab doaku. Sering tidak terjadi seperti ini pada diri kita. Kalau kita ingin sesuatu kayaknya mau memaksa, ya harus dituruti misalnya. Ya. Ada orang ketika dia bertaubat, kemudian dia buru-buru meminta dan seperti itu. Padahal saya sudah berdoa, tapi kenapa saya seperti ini dan seterusnya. Maka itu adalah namanya kata Nabi terburu-buru. Oleh karena itu kata Syekh, isbir watruk, maka sabarlah, watruk dan tinggalkanlah ma harramallahu alaika, apa yang Allah haramkan untukmu, wantadhiril farja, dan tunggulah pertolongan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, warizqa, juga rizki dari Allah, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian barangkali, masih satu lagi. Masih ada waktu ya. Wa qalahu ta'ala, juga firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah takwa. Ayat yang lain, kata Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah jadikan bagi kalian furqana, pembeda. Ini faidah yang lainnya untuk ketakwaan bagi seseorang. Allah balas di dunianya sebelum di akhiratnya. Allah beri kebaikan. Allah jadikan furqana. Wa yukafir ankum sayyiatikum, dan Allah akan menghapus atau menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang agung. Baik, kita cukupkan ya, supaya supaya nyambung pada pertemuan yang akan datang, insyaallah tentang ayat ini akan dijelaskan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah, yang sehingga Allah memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.